Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begini ya, Nabi Ibrahim membawa Ibunda Hajar, ya, membawa Ismail alaihissalam yang masih kecil, yang sudah dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun, sampai usia lanjut, katakanlah kalau hari ini 80 tahun kan sudah senior ya, punya anak, lalu sudah dapat anak, anaknya disuruh bawa ke Mekah, dari Palestina dibawa ke Mekah, sampai di Mekah ditinggalkan. Ya Allah. Kalau ngikut logika, hati laki-laki mana yang tega kayak begitu? Kalau ikut logika, perempuan mana yang mau menerima keadaan itu? Ya, betul. Mungkin anak, oh betulnya betul banget nih kayaknya. Iya, iya Ustaz. Mungkin kalau anak yang kecil belum memiliki perasaan lebih dari itu. Ya. Tapi ini orang tua. Makanya Nabi Ibrahim setelah mengantarkan, beliau pergi. Ditanya. Ini kalau bahasa kitanya, suamiku, apa begini? Diantarkan ke sini, lalu sang kekasih meninggalkan kekasihnya. Gak mampu dia menoleh. Dia berjalan. Ditanya lagi, apakah seperti ini? Kekasih meninggalkan kekasihnya. Gak mampu menoleh dia. Akhirnya Ibunda Hajar, seorang wanita yang cerdas, beliau tanya, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, perintah Allah. Langsung keridhaan itu muncul dalam hati seorang Ibunda Hajar. Perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Maka pantas keluarga ini dianggap keluarga yang mulia. Seorang istri yang luar biasa, menerima keadaan. Cerita berlanjut, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Tinggallah Ibunda Hajar dengan Ismail alaihissalam. Lalu tidak ada air. Mereka membutuhkan air. Kemudian beliau naik ke Bukit Sofa Marwah. Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa tidak dapat air, kelihatan kayak Fata Morgana. Seolah-olah di Sofa ada. Berjalan. Kalau sekarang ada lampu hijau ya, tanda, berlari agak cepat. Sampai di sana tidak ada lagi. Bolak-balik, bolak-balik. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. 7 kali. Nah itulah yang menjadi sekarang, menjadi namanya sa'i. Ya, sa'i. Dan lihat, hasilnya apa? Enggak, Allah akan sia-siakan perjuangan siapapun. Ketika ada hamba yang berjuang karena Allah, ya, berjuang karena Allah, dan dia merasa butuhnya hanya kepada Allah, dia serahkan kepada Allah, apa yang terjadi? Enggak tanggung-tanggung. Dari bawah kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih kecil itu, kemudian keluar air yang namanya Zam-Zam. Dan ingat, sampai hari ini, sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang air ini enggak pernah kering. Diminum oleh sekian banyak orang. Bukan hanya diminum, dijadiin oleh-oleh yang resmi galonan, belum lagi yang botolan. Ya. Belum lagi yang dijual di mana-mana. Allahu Akbar. Gak ada habis-habisnya. Begitulah. Ketika meninggalkan zona nyaman karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika pokoknya tunduk kepada Allah, ikuti apa yang Allah mau, selesai, udah. Hidup ini selesai ketika mengikuti apa yang Allah mau. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Zam-Zam. Ya. Zam-Zam Allah berikan sampai sekarang. Ya. Allahu Akbar. Makanya oleh-oleh yang suka orang ke tanah suci. Apa sih yang oleh-oleh? Jadi sebenarnya oleh-oleh. Ya Zam-Zam itu. Kalau baju kan banyak di mana-mana. Bahkan dari Indonesia dibawa ke sana, bawa pulang lagi. Betul Ustaz, betul. Biasanya begitu. Ya, mau makanan, banyak makanan. Ya. Tapi Zam-Zam cuma ada di sana. Betul. Kalaupun dijual di mana-mana, tapi sumbernya kan cuma satu. Nggak ada tempat lain. Kalaupun ada orang bilang kami bisa memproduksi air dengan pH sekian, sekian, sekian. Siapa yang bisa menyamai Zam-Zam? Dalam pengertian jaminan, Nabi sudah mengatakan 5 syuribalahu sebagaimana niat yang meminumnya.
Baik, Ustadz, maaf dipotong sebentar, ini ada Silakan. pertanyaan yang masuk ya dari pendengar yang hari ini sedang mendengarkan. Pertanyaannya begini Ustadz, mengapa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa haji mabrur lebih baik daripada dunia seisinya? Pertanyaannya begitu. baik. Apa maknanya bagi kita Ustadz? Nabi dalam hadisnya menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Balasan buat haji mabrur itu surga. Kira-kira menjawab gak ya? Nah, kalau haji mabrur lebih baik daripada dunia dan segalanya, langit bumi dan segala isinya, dunia itu, ya karena haji mabrur itu mendapat balasan surga. Masya Allah ya. Apakah bisa dunia mengalahkan surga? Enggak bakalan bisa. Ya. Di antaranya, satu. Yang kedua, orang yang haji, ya, man hajja lillah, hajinya karena Allah. Falam yarpus, walam yapsuk, dia tidak melakukan ropas, artinya perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang mengandung pornografi, walam yapsuk, dan dia tidak melakukan kefasikan. Roja'a kayaumin waladatsu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Nah, maka kalau meraih haji mabrur, ini mengalahkan dunia dengan segala isinya. Pantas. Ya. Kita punya apa? Ya. Ya. Mungkin ada yang belum sampai ke Monas juga. Mi'raj sudah sampai Monas? Oh sudah, alhamdulillah. Artinya, kan bumi Allah luas nih. Belum tentu semua daerah sudah kita jajaki kaki kita. Betul. Oh, makanan di mana-mana banyak, belum tentu semua makanan pernah masuk ke dalam mulut kita. Perhiasan dunia ini ada apa saja, belum tentu melekat di badan kita. Tapi yang perlu diingat, berarti kan kita belum punya segalanya. Ya. Ya? Ya. Belum punya segalanya. Tapi buat orang yang haji mabrur, kalau sudah dapat surga, segalanya Allah beri. Masya Allah. Makanya orang-orang haji ini berjuang untuk meraih haji mabrur. Supaya apa? Supaya dapatnya nggak tanggung-tanggung. Bukan mabur. Kalau mabur doang mah terbang aja, gitu ya. Mabrur. Nah, jadi buat yang bertanya, kita doakan mudah-mudahan berhaji. Amin ya Kalau Allah. sudah pernah, kembali Allah undang. Amin ya Allah. Kalaupun belum berhaji, insya Allah bisa umroh. Dan semua para pendengar yang hari ini menyimak kajian hari Jumat Barokah ini, kami doakan insya Allah semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berhaji dan meraih hajjan mabruran. Rasul menegaskan nggak ada balasan yang pas buat haji mabrur kecuali surganya Allah. Berarti dunia nggak ada apa-apanya. Gini-gini, ada bahasa yang menarik. Kalau orang tahu apa yang ada di surga, dunia niscaya sudah sirna dari hatinya. Ya, ya. Kalau orang sudah tahu bagaimana rasanya cinta kepada Allah, dunia tidak akan menguasai hati. Nah, harapannya orang yang haji yaitu membangun cinta, merasakan cinta, kemudian dia menebarkan cinta. Membangun, merasakan, menebar. Makanya ciri orang haji mabrur itu it'amut ta'am wa tibul kalam. Suka berbagi, peduli, ya membagi makanan misalnya. Ya, peduli, ada kepedulian sosial dia. Wa tibul kalam. Ungkapannya baik. Jujur, penuh cinta, kasih sayang. Nah, ini orang yang meraih haji mabrur, bukan sekate-katenya.
Bukan hanya janji-janji politik. Oh, pakai politik lagi ya. Bukan hanya janji-janji manis. Dan bukan sekedar ngomong komen saja. Kalau kemarin kan sempat ngetren omon-omon. Bukan hanya itu. Maka semua ikhwan dimuliakan oleh Allah. Haji mabrur ini mengubah. Makanya haji dan perubahan. Kita lihat dulu, sejarah membuktikan. Indonesia merdeka, pergerakan kemerdekaan dari siapa? Di antaranya orang-orang yang pulang haji. Ya kan? Orang-orang yang belajar di Mekah. Lalu mereka juga kan berdialog dengan orang-orang dari daerah lain kan, dari negeri lain. Pulang ke Indonesia, para haji ini membawa semangat perjuangan yang luar biasa. Dan orang-orang Indonesia lihat, punya kedudukan yang mulia. Asy-Syaikh Khatib As-Sambasi, Asy-Syaikh Khatib Al-Minangkabawi, pernah menjadi imam Masjidil Haram. Dihormati oleh dunia Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Dan banyak lagi ulama Indonesia. Jadi artinya apa? Berangkat haji, berangkat umroh ke tanah suci ini membangun kecintaan kepada Allah. Ya, kan menapak tilasi Nabi Ibrahim contohnya. Ketika itu apa? Nabi Ibrahim, nah ini yang dicerminkan lewat jamarat sekarang, kan lontar ya. Ketika itu kan digoda. Nabi Ibrahim menyampaikan, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Aku mimpi wahai anakku, aku sembelih engkau. Fangdur madza tara, bagaimana pendapat? Ini orang tua bijak nih, mengajak dialog kepada anaknya. Lalu anaknya yang soleh itu, yang telah dididik oleh orang tuanya, kesolehan orang tuanya, doa orang tua yang selalu minta anaknya disolehkan oleh Allah. Ingat, disolehkan oleh Allah. Ya, disolehkan oleh Allah. Rabbi habli minas sholihin. Anak itu menjawab, Ya abatif almatu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Allahu Akbar. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya kau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Kalimat yang indah. Nah, sahabat Al-Dzikra, mereka yakin dengan perintah itu. Ketika akan terjadi penunaian pelaksanaan dari perintah, Nabi Ismail sudah disiapkan. Digoda kan oleh iblis. Kata iblis, tega betul kau ke Ibrahim. Kau nanti anakmu itu, masa kau mau sembelih? Ibunya digoda lagi. Ibunda Hajar, kau yang melahirkan. Kau yang bersusah payah. Sakitnya mungkin nggak bisa dilukiskan pakai kata-kata. Tapi nambah terus. Ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ismail. Ya, kalau bahasa kita nih, mungkin bisa digodanya. Ya kan harusnya bapakmu yang disembelih, bukan engkau. Kan kau baru hidup kemarin. Bapakmu udah lama. Digoda nih, digoda. Nggak berhasil. Simbolnya lontar batu. Makanya ada jamarot, jamroh ula, jamroh wusta, jamroh kubro, kan gitu. Simbol. Ya, simbolnya itu melontar iblis. Ya. Tapi yang perlu diingat buat orang yang haji, kenapa dia melontar iblis? Ingat, sama dengan dia mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Sebagaimana terlontarnya batu itu, harapannya hal-hal buruk dari dalam dirinya keluar semuanya. Dan ngelontarnya pun pakai batunya yang kecil, bukan yang begini, yang kecil, ya. Bukan kesal. Ya, jadi jangan dilihat di depan setan, di depan kawan kita juga kok. Lontar Bismillahi Allahu Akbar, berarti apa? Melepaskan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Ya. Ada ujian tuh, ujiannya ada kan? Begitulah Allah mengingatkan. Jadi, apa kalau dibilang semua prosesi amaliyah orang-orang yang haji ini membersihkan hati, membuka pikiran, ya,
kemudian punya mina. Mina ada yang bilang muna ya, cita-cita. Membangun harapan-harapan. Diiringi dengan zikir dan doa-doa. Yakin Allah akan berikan sesuatu yang indah. Nah, makanya harapannya hubungan keluarga bertambah baik. Kebermanfaatan hidup tambah besar. Pengaruh kebaikan semakin meluas. Kedekatan kepada Allah semakin terjaga. Begitulah orang-orang yang haji. Jadi bukan sekedar fisiknya yang hadir, tapi hatinya, pikirannya, perasaannya harus hadir saat berhaji. Dan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, hal-hal positif, bawa, tebarkan di mana-mana. Perubahan. Perubahan, baik. Aduh, Masya Allah Ustadz. Jadi indikatornya memang haji mabrur adalah orang-orang yang berubah ya. Berubah menjadi baik. Menjadi lebih baik.